Tanggal 15 Juli hari ke-197. Bacaan Yesaya pasal 5 sampai pasal 8. Kejahatan Yehuda yang tak terkendali. Garis besar, tidak lama setelah Yesaya menyelesaikan dakwaan pedasnya terhadap Yehuda, Yesaya berbalik untuk membagikan kata-kata penghiburan yang menghibur. Ketidaksenangan Tuhan terhadap panenan yang tidak benar dari kebun anggur yang telah Dia tanam, yaitu Israel dan Yehuda, menyebabkan Dia menugaskan Nabi Yesaya untuk menyampaikan deklarasi penghukuman. Tetapi setelah pesan nubuatan dari Nabi datanglah sebuah harapan. Mesias akan lahir dari seorang perawan, permusuhan akan berhenti, dan musuh-musuh Yehuda akan direndahkan. Apa jawaban Yesaya dalam menghadapi penghukuman yang tidak biasa seperti itu? Aku hendak menanti-nantikan Tuhan. Aku hendak mengharapkan Dia. Yesaya pasal 8 ayat 17. Renungan harian. Anda tidak bisa memberi kepada orang lain apa yang tidak Anda miliki. Dalam kasus Yesaya, sebelum dia dapat dipakai oleh Allah untuk memanggil orang-orang kembali ke kehidupan suci, dia sendiri harus dibersihkan dan disucikan. Adalah penting bagi Yesaya untuk memiliki visi yang jelas tentang Allahnya yang suci, karena misi Yesaya untuk berkhotbah kepada orang-orang dengan bibir yang tidak bersih dan hati yang keras. Sebelum dia bisa menghadapi raja dan pangeran, dia membutuhkan gambaran langsung tentang raja, alam semesta yang duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang. Yesaya pasal 6 ayat 1. Baru setelah itu Yesaya siap untuk menggantikan ketidaksalahannya yang berdosa. Aku ditakdirkan dengan kecukupan Tuhan yang kudus. Pergi dan katakanlah. Penyucian, panggilan, komitmen, pola ini masih berlaku hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang akan menanggapi kekudusannya dengan menjadi sukarelawan untuk pelayanan suci. Masukkan ketiga kata tadi di saku Anda dan di hati Anda, karena itu adalah kunci untuk memenuhi panggilan yang diberikan Tuhan. Melihat Allah seperti Dia apa adanya akan membuka mata Anda melihat diri Anda yang sesungguhnya. Pendalaman. Hamba Tuhan 6 dekade. Yesaya pasal 6 ayat 1. Menurut Yesaya pasal 6 ayat 1, pelayanan panjang Yesaya dimulai pada tahun kematian Raja Uzia, sekitar 740 sebelum Masehi. Pelayanan itu menurut pasal 1 ayat 1 akan berlanjut pada pemerintahan Yotam, yaitu pada 739 sampai 731 sebelum Masehi, Ahaz tahun 731 sampai 715 sebelum Masehi, dan Hizkia tahun 715 sampai 685 sebelum Masehi. Suatu jangka waktu hampir selama 60 tahun. Nama bayi populer, Yesaya pasal 8 ayat 18. Nama-nama anak Yesaya adalah pernyataan kenabian. Shear-Jashub pasal 7 ayat 3 berarti seorang yang tersiksa akan kembali, dan Maher-Shalal-Hasbaz pasal 8 ayat 3 berarti cepat untuk menjara dan cepat terbawa. Meskipun tidak akan membuat daftar nama bayi 10 teratas dalam waktu dekat, keluarga Yesaya melambangkan sebuah pesan untuk sebuah bangsa. Pasal 8 ayat 18.
Dan apa arti nama Yesaya sendiri? Yesaya berarti keselamatan Allah, dari akar dan makna yang sama dengan nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya pasal 5. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku hendak menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Peringatan tentang pelbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah, dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik, tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luas 10 hari membajak, akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi, dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ, seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat. Dan baiklah keputusan yang Maha Kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api.
Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umat-Nya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya, dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan, dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara, seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Yesaya pasal 6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Yesaya pasal 7. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki,
ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya sungguh, kamu tidak teguh jaya. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah pengembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu, setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat, di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur, dan yang berharga 1000 shikal perak, akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Yesaya pasal 8. Anak nabi sebagai tanda. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar, dan tulislah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Zeberekiah. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil Bapa, Ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Penyerbuan Asyur ke Yehuda. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan
akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Yesaya terpaksa bersembunyi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.